Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, dalam oktav Natal hari yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran Putramu memberikan daya pembaru. Semoga kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia membebaskan kami dari perbudakan manusia lama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa baik anak-anak, orang muda maupun orang tua, supaya tidak membiarkan diri dikuasai oleh keinginan duniawi, tetapi mengarahkan hidupnya sebagai pelaksana kehendak Allah, sehingga beroleh hidup selama-lamanya. Kanak-kanak Yesus yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Maria dan Yusuf dari waktu ke waktu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, karena hidupnya senantiasa diarahkan dan diselaraskan dengan kehendak Bapa di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang sungguh bertanggung jawab melaksanakan kewajiban adat dan agama dengan mengikuti tata cara yang berlaku. Mereka telah membawa dan mempersembahkan anak mereka
kepada Allah. Hal ini pun menjadi teladan bagi kita umat Allah, khususnya para orang tua, supaya menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kebaikan mereka dan anak-anak mereka. Orang tua masa kini mau tidak mau harus berani mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan dalam memenuhi janji perkawinan mereka, yaitu menerima dan mendidik anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada mereka sesuai ajaran Katolik, termasuk membaptis mereka seturut tata cara Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita juga belajar bahwa meskipun Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia dalam keluarga Nazaret, tetapi sebagai keluarga biasa orang Yahudi, maka Yusuf dan Maria tetap menjalankan dan mendidik Yesus sesuai dengan tradisi agama orang Yahudi. Salah satunya adalah mempersembahkan Yesus di bait Allah. Sebagaimana tradisi orang Yahudi, bahwa semua anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Melalui peristiwa ini, kita sebagai orang-orang Katolik, keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang, hendaknya kita belajar bahwa untuk membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia, maka Allah memilih keluarga sebagai sarana untuk membawa keselamatan itu. Kita bisa berpikir, bukankah Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala-galanya? Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu susah-susah, cukup ia turun bersabda, maka manusia akan selamat. Tetapi mengapa Allah harus merancang keselamatan bagi manusia itu melalui sebuah keluarga yang namanya Nazaret? Putra Allah harus hadir dan lahir dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, Allah mau mengajar kepada kita bahwa keluarga menjadi rekan sekerja Allah untuk mewartakan kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang, hendaknya keluarga Katolik hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh keluarga Nazaret. Hidup harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Keluarga menjadi basis utama, tempat utama, pendidik utama dalam diri seorang anak. Apakah anak itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi anak yang beriman kepada Allah, tergantung bagaimana orang tua keluarga mendidik mereka di dalam keluarga. Karena di dalam keluargalah benih-benih iman itu ditanamkan, dan keluargalah yang akhirnya memupuk, menyiram, memelihara supaya iman itu semakin bertumbuh dan berkembang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga keluarga Katolik di zaman modern ini tetap hidup sesuai dengan teladan hidup keluarga Nazaret. Mari kita berlangkah maju bersama. Jadikanlah keluarga Katolik sebagai keluarga kudus, sebagai sarana untuk membawa rahmat keselamatan kepada umat manusia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.